Halo semuanya, selamat datang di channel Warkop Anime. Dan di video kali ini aku akan menceritakan lanjutan cerita anime Re:Zero Hajime Kara Isekai Seikatsu dengan mode audiobook ya. Semoga ini bisa menghibur kalian ataupun menjadi alternatif bagi kalian yang tidak punya waktu membaca light novel. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih telah mendukung channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Semoga kalian suka. Mengingatkan cerita sebelumnya, saat rombongan Subaru sampai di hutan, mereka bertemu dengan Garfield. Garfield yang menganggap rombongan Subaru orang asing, langsung menyerang mereka begitu saja. Dia menghentakkan kakinya ke tanah. Sebuah gelombang besar menyebar di dalam tanah. Gelombang tersebut melemparkan kereta naga mereka ke udara. Kereta naga itu meluncur di udara termasuk naga tanah Patrase dan Furufu. Berat mereka hampir melebihi 1 ton. Mereka semua diterbangkan oleh gelombang tersebut. Di dalam kereta, Subaru hanya bisa mendekap Emilia dalam pelukannya. Selanjutnya, kereta naga tersebut menghantam tanah. Dampak guncangannya tersebar ke seluruh kereta, di dalam maupun di luar. Memanfaatkan sambungan kereta yang telah mengendur, dengan memutar tubuhnya, Patrase pun melepaskan diri. Dengan pergerakan yang sangat cepat, dia bergerak menuju ke penyerang tersebut untuk melancarkan sebuah serangan balik. Patrase langsung menggigit Garfield, dan Garfield mengulurkan tangan kanannya ke arah gigitan Patrase. Dengan taring setajam pedang, kekuatan dari rahangnya harusnya bisa mengoyak daging manusia, tapi hal itu tidak terjadi. Patrase malah membeku di tempatnya. Tidak hanya tubuhnya, bahkan rahangnya yang mengapit lengan tersebut telah sepenuhnya berhenti bergerak. Itu karena Garfield mengembangkan otot-ototnya di tangan, dan otot-otot tersebut benar-benar melebihi kekuatan rahang Patrase. Patrase kemudian merendahkan tubuhnya, masih dengan mulut yang menggigit lengan Garfield. Patrase pun memutar pinggangnya. Dia mengayunkan ekornya ke atas untuk menerbangkan Garfield. Meski begitu, serangan tersebut dengan gampangnya dihentikan oleh tangan kiri Garfield. Tangan kanannya berada di dalam rahang Patrase, tangan kirinya memegang ekor Patrase. Garfield pun tersenyum, menunjukkan taringnya yang mirip seperti hewan buas. Ini tidak akan terasa sakit. Tidurlah dengan nyenyak. Garfield membanting Patrase dengan lembut, dan Patrase hanya terdiam. Sekarang dia telah dikalahkan. Kemudian Garfield mendekati Otto, dan si Otto langsung memasang mode bertarungnya dan berkata pada Garfield untuk menyerah daripada menjadi korban kekuatan teknik keluarga Swen milik Otto. Garfield mendekatinya dan memberikan sebuah sentilan di dahinya secara tiba-tiba. "Diamlah, kau pikir apa yang bisa kau lakukan dengan kemampuan lemahmu terhadapku? Tidur sana," kata Garfield. Lalu Garfield mendekati Subaru dan Emilia, dan Subaru memeras otaknya, namun dia tidak bisa memikirkan satupun rencana untuk melarikan diri. Garfield pun mengangkat tangannya, bersiap mengayunkannya ke Subaru dan Emilia. Melihat hal itu, Subaru langsung melindungi Emilia dengan tubuhnya. Mata Subaru terpejam. Setelah beberapa detik terlewati, membuka matanya dengan ragu-ragu, dia melihat tangan Garfield masih terdiam. Garfield berkata, "Tidak menyerang balik dan malah melindungi seorang gadis, apa-apaan itu? Setelah kau mati, dia juga akan mati. Bukankah itu keputusan yang sangat buruk?" Tidak memperdulikan kata-kata Garfield, Subaru bertanya pada Garfield, "Kau Garfield kan? Kau kenal dengan Roswell dan Frederica?" Garfield sedikit kaget mendengar nama itu dari Subaru, dan setelah dia melihat Emilia, Garfield berkata, "Wanita yang bersamamu, apakah dia gadis berambut perak, si setengah penyihir?" Mendengar Garfield menyebut Emilia setengah penyihir, Subaru pun marah dan berkata, "Dia itu half elf atau setengah elf, jangan kau katakan lagi kata itu di depannya." Namun Garfield mengabaikan kata-kata Subaru dan menyebut lagi Emilia dengan sebutan setengah penyihir. Subaru pun meletakkan Emilia dan berdiri menatap Garfield dengan sangat dekat.
dan menyuruh Garfield untuk menarik kata-katanya dan melarang menggunakan kata-kata itu lagi. "Emangnya kau bisa apa? Kau ingin tubuhmu hancur?" Garfield mengintimidasi Subaru agar tidak melakukan perlawanan dan membuat keadaan semakin buruk. Tapi Subaru bilang pada Garfield kalau dia tidak ingin terluka. Tapi tetap saja Subaru tidak bisa diam melihat Emilia dipanggil dengan nama yang akan menyakiti hatinya. Subaru dan Garfield masih saja saling menatap satu sama lain. Meski Subaru tahu dia akan kalah, Subaru tetap menolak untuk mundur. Tiba-tiba saja Garfield tertawa dan memecah suasana. Kemudian Garfield mengucapkan selamat pada Subaru. "Selamat kau lulus, kau benar-benar punya nyali untuk melindunginya." Ternyata si Garfield cuma ngetes Subaru. Lalu Garfield ikut pergi ke desa bersama Otto, Subaru, dan Emilia yang masih pingsan. Setelah memasuki hutan lebih jauh, Garfield berkata, "Kita sudah sangat jauh dari barier. Harusnya Tuan Putri sudah bangun sekarang." "Barier apaan?" Emilia Tan. Ketika dia menanyakan hal itu, Subaru melihat Emilia berbalik di atas bangkuannya. Melihat Emilia terbangun, Subaru menanyakan keadaan Emilia dan kata Emilia, dia tidak merasa ada yang aneh atau semacamnya. Melihat kelakuan Subaru dan Emilia, Garfield pun tertawa. Menyadari ada orang asing, Emilia tiba-tiba melompat kaget dan melindungi Subaru di belakangnya. "Siapa kau? Aku peringatkan kau, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Subaru." Menghentikan mode bertarung Emilia, dari belakang Subaru berbalik ke arah Garfield dan memperkenalkannya. "Emilia Tan, tenanglah, ini Garfield." Tepat setelah Emilia Tan pingsan, dia ikut menumpang di dalam kereta. Dia tidak menyambut kita atau semacamnya, tapi dia akan bersama kita sampai ke santuari. "Garfield, orang yang disebutkan Frederica," gumam Emilia. Tak lama kemudian di depan mereka, hutan pun terbuka dan pemandangan desa yang menjadi tujuan mereka terlihat dalam pandangan mereka. Sesampai di desa, Garfield berkata pada mereka, "Selamat datang di tempat yang Roswell sebut dengan santuari atau apalah itu. Tapi kami para penduduk menyebutnya kuburan Witch of Crete atau kuburan penyihir keserakahan." Emilia bertanya, "Kuburan penyihir keserakahan, apa maksudnya itu?" Pertanyaan Emilia juga terlintas di pikiran Subaru, lalu Subaru menambahkannya. Pada dasarnya, ketika membicarakan eksistensi yang merujuk pada penyihir, itu adalah penyihir kecemburuan. Dan semua orang tahu itu. Tapi penyihir lain yang menyandang nama dosa lain hampir tidak diketahui, iya kan? Tanya Subaru. "Bukankah mereka sangat terkenal 400 tahun yang lalu?" ucap Emilia. Lalu Garfield menjawab, "Emilia tidak sepenuhnya salah, tapi Subaru benar bahwa penyihir kecemburuan itu terlalu terkenal. Namun rekam jejak penyihir lain yang telah dimakan penyihir kecemburuan hampir tidak ada yang tertinggal." Lalu Subaru tiba-tiba berpikir, jika ada banyak penyihir, itu bukan berarti ada banyak pemuja penyihir untuk setiap penyihir, ya kan? Dan Otto berkata pada Subaru, "Jika memang seperti itu memang sangat mengerikan, tapi kau tidak perlu khawatir, Natsuki-san, karena memuja-muja penyihir lain di atas penyihir kecemburuan, mungkin hanya orang gila yang akan melakukannya." "Apa maksudmu? Apakah mereka lebih buruk daripada penyihir kecemburuan?" tanya Subaru. Lalu Otto menjelaskan, jika mendengar nama penyihir lain selain penyihir yang mereka puja, pemuja penyihir akan melakukan hal yang mengerikan. "Apa kau pernah mendengar tentang kota yang dihancurkan di bagian selatan Kekaisaran Wallachia? Pada waktu itu, ada rumor bahwa artefak yang berhubungan dengan penyihir ditemukan di sana. Aku tidak tahu apa yang hebat dari hal itu, tapi hanya saja banyak kolektor di luar sana yang menginginkannya. Namun pada akhirnya Uskup Agung Dosa Keserakahan menghancurkan seluruh kota karena hal itu. Bahkan tentara negara tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Setelah itu, benda-benda yang tidak berhubungan yang memungkinkan bisa memprovokasi pemuja penyihir langsung dilarang oleh undang-undang. Sesampai di desa itu, mereka disambut oleh Ram.
Emilia sama, selamat datang. Roswell sama, sudah menunggu, jadi tolong ikut bersamaku. Garfield pergi cari tempat yang pas untuk kereta naga dan kusirnya, kata Ram. Apa-apaan perlakuan itu, woi, ucap Garfield. Dan Otto yang melihat Ram pertama kali, dia berkata, "Hah, jadi ini si kakak yang memang terlihat sangat mirip dengan nona yang tertidur itu." Lalu Subaru dan Emilia mengikuti Ram dan berpisah dengan Otto yang mengikuti Garfield. Saat mengikuti Ram, Subaru sebenarnya ingin bertanya pada Ram apakah dia mengingat Rem adiknya. Tapi mengetahui fakta bahwa saat sampai di sini Ram tidak menanyakan tentang kehadiran Rem, itu sudah menjadi bukti bahwa tidak ada gunanya bertanya lagi. Lalu mereka sampai di sebuah bangunan yang seperti rumah keluarga pada umumnya, rumah yang sederhana. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka disambut oleh Roswell yang terbaring di kasur dengan penuh luka. Lalu Subaru menanyakan apa yang terjadi. Namun Roswell juga bingung harus menjawab dimulai dari mana. Akhirnya Subaru menanyakan tentang keselamatan penduduk desa Arlam. Dan Roswell menjawab kalau semua penduduk aman di katedral desa. Subaru merasa lega setelah mengonfirmasi keselamatan para penduduk. Kemudian Emilia bertanya tentang tempat ini. Roswell menyebutnya santuari, sedangkan Garfield menyebutnya kuburan penyihir keserakahan. Mana yang benar? Roswell menjawab keduanya benar. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir penyihir keserakahan. Secara pribadi, Roswell menganggap tempat ini itu disebut santuari. Kalau dalam bahasa Indonesia, santuari itu artinya suaka atau tempat mengungsi, atau bisa disebut tempat perlindungan. Emilia melanjutkan pertanyaannya. Penyihir keserakahan, dia adalah penyihir lain yang dibunuh oleh penyihir kecemburuan, kan? Roswell menjawab, iya, itu benar. Tidak peduli kau mencarinya dalam buku sejarah di dunia saat ini, namanya sudah tidak tersisa lagi, kecuali dalam ingatan orang-orang yang mengenalnya. Tunggu, Subaru memotong kata Roswell, yang menurut Subaru tidak masuk akal. Setahu Subaru, penyihir keserakahan itu dikalahkan oleh penyihir kecemburuan 400 tahun yang lalu, dan tempat ini menjadi kuburannya. Sedangkan Roswell seolah-olah mengenal penyihir keserakahan secara pribadi. Lalu Roswell menjawab bahwa hal itu adalah sesuatu yang diturunkan pada generasi-generasi keluarga Mathers. Lalu Subaru bertanya lagi, aku mengerti kalau tempat ini adalah kuburan penyihir keserakahan dan berada di bawah kepengurusanmu. Tapi yang tidak kupahami adalah tujuannya dan juga kenapa para penduduk desa juga belum kembali. Lalu Roswell pun menjawab, fakta bahwa ini adalah kuburan penyihir, aku sebenarnya ingin merahasiakannya. Dan alasan kenapa penduduk desa belum juga kembali, sederhananya kami tidak bisa kembali meskipun kami menginginkannya. Subaru mengernyitkan dahinya, tidak paham maksud Roswell. Lalu Roswell berkata, karena saat ini kita semua, termasuk seluruh desa ini, telah menjadi tahanan. Dan semenjak kalian masuk ke sini, kalian juga berada di situasi yang sama. Mendengar hal itu, Emilia menanyakan, apakah itu artinya penduduk di sini yang memberikan luka-luka pada Roswell? Roswell menjawab kalau penduduk santuari tidak ada hubungannya dengan luka-lukanya. Lalu Ram datang dengan membawa teh panas dan berkata pada Subaru agar tidak menekan Roswell dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan. Karena Roswell sedang terluka, Ram berharap pada Subaru agar lebih bersimpati. Rumah nenek dianggap rumah yang paling luas dan bagus di sini, tapi begitu banyak orang, rumah ini jadi sempit, kata Garfield yang tiba-tiba aja udah nongol di pintu. Dan Garfield juga minta teh pada Ram. Lalu Ram pergi keluar membuatkan teh untuk Garfield. Saat Ram pergi, Subaru menunjuk punggung Ram dengan tangannya dan bertanya pada Garfield, apa yang kau sukai dari dia? Wanita berkemauan kuat adalah wanita yang layak untuk dikejar, bukankah begitu? Jawab Garfield.
Kemudian Roswell menyuruh Garfield untuk mengajak Emilia dan Subaru berkeliling santuari, lebih tepatnya ke makam, karena matahari akan segera terbenam. Awalnya Subaru tidak mau karena dia belum selesai bertanya pada Roswell. Tapi karena pergi ke makam sebelum matahari terbenam itu penting, Roswell berjanji akan berdiskusi lagi saat malam tiba. Saat Ram kembali dengan membawa teh untuk Garfield, Subaru mengajukan pertanyaan terakhir sebelum pergi ke makam. Dia bertanya pada Roswell, apakah dia pernah mendengar nama Ram sebelumnya. Ram yang mendengar pertanyaan Subaru hanya memiringkan kepalanya. Tapi Roswell menjawab, nama itu tidak terdengar familiar. Dia merasa itu mirip seperti Ram, tapi mungkin hanya karena salah pengucapan. Menerima fakta ini, hati Subaru seketika menjadi suram. Karena bagi Ram, mereka berdua adalah orang yang menghabiskan waktu paling lama dengannya. Subaru, kau baik-baik saja? Tanya Emilia. Aku baik-baik saja kok, jawab Subaru. Lalu ketika Emilia mengikuti Garfield keluar, dan Subaru juga berbalik untuk mengikutinya, dia dihentikan oleh suara panggilan dari belakang. Barushu, jangan pernah masuk ke makam. Hanya Emilia sama yang boleh memasukinya. Suara Ram terdengar pelan, bahkan Roswell pun tidak mendengarnya. Melihat Subaru yang mengernyitkan dahinya, Ram mengatakannya sekali lagi. Jika kau tidak ingin terjerat dengan kegilaan penyihir, dalam keadaan apapun jangan pernah memasuki makam. Setelah mendengar itu, lalu Subaru pergi mengikuti Emilia dan Garfield. Setelah 15 menit meninggalkan rumah di mana Roswell dirawat, mereka akhirnya sampai di makam. Makam itu terlihat seperti bangunan besar tua. Ya, kira-kira seperti candi lah kalau di Indo. Atau kalau di luar negeri mungkin seperti piramid gitu. Tapi di tengah hutan. Lalu Garfield menyuruh Emilia untuk masuk ke dalam, dan untuk penjelasan detailnya, dia menyuruh menanyakan pada Roswell nanti. Lalu Emilia bertanya apa yang harus dilakukan saat di dalam. Garfield menjawab, karena matahari masih tinggi, ujiannya tidak akan dimulai. Emilia hanya perlu masuk untuk diperiksa apa dia memiliki kualifikasinya. Subaru yang gak paham maksudnya menyela kata-kata Garfield. Dia bertanya tentang ujian dan kualifikasi, apa maksudnya itu. Namun Garfield menolak menjelaskan hal yang merepotkan, hanya menyuruh masuk lalu kembali ke Roswell, nanti akan mengerti. Namun Subaru menganggap ini seperti menandatangani kontrak tanpa tahu isinya, dan akhirnya Garfield pun menjelaskan setahu dia. Dia tidak tahu ujian itu seperti apa, tapi itu hanya terjadi di dalam makam, dan mereka yang tidak bisa menyelesaikan ujian tidak akan bisa keluar dari tanah percobaan. Orang yang memiliki kualifikasi adalah orang yang tidak bisa keluar dari tanah percobaan selama ujiannya belum selesai. Lalu Emilia bertanya, ketika memasuki hutan, dia tiba-tiba pingsan, apakah itu karena hal ini? Garfield menjawab, iya, itu karena Emilia hal F. Dia memiliki kualifikasi. Sedangkan Subaru adalah manusia berdarah murni. Dia tidak memiliki kualifikasi, jadi tidak terpengaruh oleh barrier santuari. Subaru yang mencemaskan Emilia, yang harus masuk ke tempat yang beresiko. Subaru menawarkan dirinya untuk masuk dulu dan memeriksanya. Namun Garfield memperingatkannya, karena jika masuk tanpa memiliki kualifikasi, maka Subaru akan berakhir terluka seperti Roswell. Mendengar hal itu, Subaru akhirnya tahu asal-usul luka Roswell. Tapi Subaru jadi punya pertanyaan lain. Roswell pasti tahu dia tidak punya kualifikasi, tapi kenapa tetap masuk? Emilia lalu menolak Subaru untuk masuk ke dalam, tapi Subaru terus membujuk Emilia. Dan akhirnya Subaru membuat janji kepada Emilia kalau dia akan kembali ke sisi Emilia dan tidak akan pernah pergi meninggalkannya. Lalu kemudian Subaru masuk ke dalam makam. Di dalam dipenuhi keheningan, tidak ada suara aneh maupun makhluk yang mengerikan. Namun tetap saja kegelapan itu, apa yang menunggunya adalah sesuatu yang tidak diketahui. Subaru melarang dirinya untuk berhenti, dia harus terus berjalan. Kalau tidak,
Bagaimana dia akan menunjukkan mukanya pada gadis itu? Itulah yang dipikirkan Subaru. Begitu ya, jadi itu intimu. Sungguh sangat menarik. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba di kegelapan yang seperti tidak ada ujungnya itu seketika menjadi terang benderang, dan tempat itu berubah menjadi padang rumput yang hijau. Maaf, aku belum memperkenalkan diri. Ini terjadi karena aku sudah lama tidak berinteraksi pada siapapun. Subaru menoleh pada suara seorang gadis. Ketika melihat gadis cantik yang berambut putih salju, gadis itu memperkenalkan dirinya pada Subaru. Namaku adalah Echidna. Orang-orang menyebutnya penyihir keserakahan. Ya, seperti itulah chapter ini berakhir. Dan cerita selanjutnya akan menceritakan tentang pertemuan Subaru dengan penyihir lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.